Kita masuk pada bulan April 2025, sebentar lagi. Ya, jangan Natal, saudara, jangan Natal. Sebentar lagi Paskah, saudara, dan sebentar lagi Jumat Agung, Paskah, dan gak lama lagi dari situ baru nanti Natal. Kita masuk pada bulan April, dan di bulan April ini kita mulai dengan satu judul tema yang baru, yaitu Connected with the Holy Spirit. Terkoneksi dengan roh Tuhan. Dan kita mengerti bahwa roh Tuhan itu adalah roh misi. Ya, the Spirit of God is a mission spirit. Ya, jadi kita ngerti itu sama-sama. Nggak ada misi yang dilakukan dalam dunia ini tanpa pekerjaan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus lah yang mengerjakan segala sesuatu. Nah, kita akan bahas itu selama bulan April ini. Namun pada hari ini berkenaan dengan bulan April adalah bulan volunteer. Saya ingin bicara buat saudara dari hati saya, dari hati kami para pemimpin, untuk bisa kita sama-sama ngelihat tujuannya Tuhan. Purpose-nya Tuhan secara gambar besar, dan sekaligus purpose-nya Tuhan ketika Tuhan memanggil individu lepas individu. Seorang demi seorang Tuhan panggil. Bagaimana visi seseorang dengan visi besarnya Tuhan itu bisa menyatu ketika kita menerima panggilan dari Tuhan. Nah, saya ingin bicara mengenai purpose. Hari ini judulnya purpose. Dan bagaimana kehidupan kita bisa terkoneksi dengan purpose-nya Tuhan, dengan tujuannya Tuhan, dalam sebuah sejarah yang Tuhan akan buat dalam dunia ini, itu yang akan kita lihat sama-sama sebagai Bethlehemers. Saya mulai selalu dengan life is a journey. Kehidupan itu adalah sebuah perjalanan. Dan dalam perjalanan ada perjalanan yang menyenangkan, ada perjalanan yang kurang menyenangkan. Ada perjalanan yang baik-baik saja, ada perjalanan yang tidak baik-baik saja. Tetapi dalam setiap perjalanan kita pasti akan melewati semuanya itu. Nggak mungkin enggak. Namun saudara, di dalam setiap perjalanan dan fase kehidupan kita, selalu saja Tuhan turut bekerja di dalamnya. Tuhan ada di dalamnya. Tuhan mengorkestrasi segala sesuatu yang terjadi, bahkan hal yang paling kecil sekalipun di kehidupan kita. Dia sedang kerjakan itu, ujungnya adalah untuk maksud yang lebih besar daripada sekedar kehidupan kita saja. Dia mau membawa kita ke sana. Dan Tuhan juga punya tujuan. Kalau kita baca di dalam Alkitab, ada tokoh-tokoh Alkitab yang Tuhan pakai untuk membuat sebuah sejarah di dalam kehidupan dunia ini. Kalau ada dikatakan everyone has a story. Setiap orang punya ceritanya. Dan ujungnya the story, their story become history. History. Ya kan, kalau kita bisa pakai mainin kalimat, his story. Artinya jadi ceritanya Tuhan. Jadi our story will become his story. Jadi ceritanya kita sebetulnya akan menjadi ceritanya Tuhan. Tapi tergantung dari bagaimana respon kita. Nah, kalau kita belajar dalam Alkitab, ada banyak respon dari orang-orang, tokoh-tokoh di Alkitab yang meresponi Tuhan dengan baik. Sehingga ketika kita pelajari perjalanan kehidupan mereka, itu mereka semua sebenarnya sedang mengikuti arahan atau orkestrasinya Tuhan terhadap gambar besar yang Tuhan punya di dalam sejarah hidup mereka. Juga dalam sejarah masyarakat mereka, dalam sejarah bangsa mereka. Tuhan pakai orang-orang dan Tuhan bentuk orang-orang ini, persiapkan orang-orang ini di dalam perjalanan hidupnya untuk membuat sejarah yang baru. Doa saya adalah melalui pembicaraan kita pada siang hari ini, ada beberapa di antara saudara, bahkan banyak di antara saudara, yang cerita saudara, your story will become history. Cerita saudara akan menjadi sejarah, dan bukan cuma sejarah, tapi itu menjadi ceritanya Tuhan yang mempermuliakan Tuhan dan pada akhirnya menjadi dampak buat kehidupan banyak orang. Ini yang kita mau sama-sama lihat. Dan Tuhan mau saudara supaya apa yang terjadi di bumi ini terjadi sama seperti di sorga. Makanya kenapa dia ciptakan bumi ini dan dia tempatkan manusia yang segambar dan serupa dengan dia. Masuk ke dalam dunia ini. Dan hidup dalam dunia ini. Dan Tuhan mengerjakan segala sesuatu di dalam dan melalui manusia yang segambar dan serupa dengan dia. Untuk bisa menghadirkan atau mendatangkan surga ke dalam kehidupannya sehari-hari. Dan itu yang Tuhan mau lakukan di dalam dan melalui kehidupan kita. Di dalam dan melalui kehidupan gereja kita. Di dalam dan melalui kehidupan masyarakat kita yang percaya kepada Tuhan. Yang bersama dengan saya katakan amin. Nah, saya mau masuk dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Roma 8 ayat 28 bilang begini. Kita tahu sekarang. Now we understand. Sekarang kita tahu.
bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang, baca bersama saya, 1, 2, 3. Terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi Tuhan tuh punya rencana. Dan Tuhan panggil orang per orang untuk bisa hidup di dalam rencananya Tuhan. Ketika Tuhan mengerjakan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam humanity, dalam kehidupan manusia. Kalau saya baca dalam bahasa Inggrisnya, Romans chapter 8, verse 28, dibilang begini, and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Dari tujuannya Tuhan, dari purpose-nya Tuhan, Dia mau mengerjakan sesuatu yang besar, namun Dia panggil orang-orang tertentu, Dia panggil beberapa orang atau Dia panggil banyak orang tentu saja untuk bisa melakukan sejarah di dalam rancangan besarnya Tuhan. Nah, Tuhan punya rencana. Dan kita banyak belajar dari Alkitab. Dan saya mau ambil contoh hari ini, saya tetap ambil contoh Yusuf. Kemarin saya di South, saya ambil contohnya Musa. Tapi hari ini saya mau share sama saudara, dari hati saya mengenai Yusuf. Ada di dalam kitab Kejadian, bahwa Tuhan itu ngeliat dari awal sampai pada akhirnya. Jadi kalau saya bilang tadi life is a journey, hidup adalah sebuah perjalanan, maka perjalanan kita itu ada episodenya. Kalau yang drakor pasti suka ini. Jadi episode 1, episode 2, episode 3, episode 4. Kehidupan kita itu punya episode. Jadi setiap episode dalam journey, dalam life journey seseorang, itu ada episode-episodenya. Nah, saya mau ambil satu episode, kira-kira nih saudara, kira-kira episodenya adalah 45 tahun yang Tuhan lihat bahwa dari titik awal ceritanya Yusuf sampai 45 tahun ke depan, itu akan terjadi masa kelaparan yang sangat parah di bumi. Dan Tuhan mau pelihara bangsa-bangsa, dan Tuhan mau, ini rencana besarnya, Tuhan mau untuk Israel terpelihara di masa kelaparan selama 7 tahun. Sudah perhatikan baik-baik, cerita Yusuf itu diawali dengan Yusuf, Yakub dan anak-anaknya dan Yusuf. Lalu ujungnya adalah orang Israel terpelihara dalam 7 tahun masa kelaparan. Dunia terpelihara dalam 7 tahun masa kelaparan. Kita lihat episode ini aja saudara. Bagaimana Tuhan mengerjakan sesuatu. Dan bagaimana Tuhan mempersiapkan dan memanggil orang-orang tertentu. Dan memakai perjalanan kehidupan untuk dirajut oleh Tuhan. Yang pada akhirnya adalah mendatangkan kebaikan di waktu yang akan datang. Sudah bersama dengan saya? Nah, coba kita lihat satu-satu itu. Tuhan sudah lihat jauh apa yang akan terjadi. Dan Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dan rencana besar Tuhan adalah memelihara dunia dan memelihara orang Israel dari kelaparan selama 7 tahun. That is the purpose of God untuk episode ini. Namun, Tuhan punya rencana besar. Dia memakai manusia. Dia pakai orang-orang. Dia pakai orang yang dia sengaja pilih. Dan saudara kita akan jalanin sedikit-sedikit dalam kemahakuasaannya. Dia memilih satu dari antara 12 anaknya Israel atau anaknya Yakub. Yang namanya Yusuf. Kita sering dengar cerita Yusuf. Tapi saya mau kita ngelihat lebih detail lagi. Lebih nge-zoom in lagi cerita tentang Yusuf ini. Bagaimana ceritanya saudara? Karena dari jauh Tuhan sudah ngelihat. Lalu Tuhan pikirnya begini, ini bayangan saya saudara. Tuhan lagi ngelihatnya gini, harus ada orang yang bisa ngelola makanan selama 7 tahun masa kelimpahan nanti. Mesti ada orang yang bisa mengelola makanan itu selama 7 tahun masa kelimpahan, mereka bisa simpen, lalu bisa dijual, didistribute, sampai bisa mencukupi selama 7 tahun. Siapa orang tersebut? Belum ada. Oh ceritanya juga belum ada. Tapi Tuhan udah lihat. Nah karena Tuhan udah lihat itu, maka dia mulai mempersiapkan orang. Lalu mulailah dia coba cari-cari orang-orang kira-kira siapa yang bisa fit in dengan cerita itu nanti nih. Sudah ngerti maksud saya? Ini bayangan saya nih. Oh diketemukan lain namanya si Ucup. Di sini ada yang namanya Yusuf. Mana si Ucup tadi? Saya ngelihat ada Ucup tadi di sini. Nah dari 12 anak terpilihlah satu orang yang usianya kira-kira pada saat itu usia
17 tahun kira-kira, 16-17 tahun. Anak remaja, anak muda. Seangkatan beberapa dari antara saudara yang ada di tempat ini. Ya Tuhan pilih dia. Yang namanya Yusuf, kenapa? Karena dia ini pemimpi. Sudah lihat ya, dia ini pemimpi, catat itu baik-baik. Dia ini polos, dia ini anak yang jujur, dia ini anak yang baik. Dia anak yang gak suka dendaman sama orang, kira-kira gitu. Tuhan tuh udah lihat kriteria yang cocok nanti, dia juga pengelola yang baik, yang cocok nanti buat di 45 tahun berikutnya. Pada masa-masa kelimpahan dan kelaparan itu. Tuhan udah lihat itu saudara. Dan Tuhan tahu, dan dia pilih, dan dia panggil. Dan ini pasti adalah divine purpose and invisible hand of God yang memanggil Yusuf keluar untuk dipersiapkan oleh Tuhan selama 17 tahun dan dipersiapkan lagi untuk 14 tahun berikutnya masa kelimpahan dan kelaparan. Dan Yusuflah orang yang dipimpin oleh Tuhan dan ceritanya ada di dalam Alkitab. Kita lihat sekarang Efesus 2. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10, Ephesians chapter 2 verse 10. Efesus 2 ayat yang ke-10 bilang begini, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Baca bersama dengan saya yuk. 1, 2, 3 untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. 1, 2, 3, ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya sudah lihat ya, oh si Ucup ada di situ. Saya lagi nyariin kamu, biasa duduk di sana soalnya. Ucup ada di situ, si Yusuf ada di situ. Sudah lihat ya, kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang ujungnya tuh, yang dipersiapkan Allah sebelumnya, dan ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kalau ini buat Yusuf, pas ceritanya. Tapi saya mau ini juga buat kita. Saya mau ini buat saudara dan saya. Saudara dan saya adalah buatan Allah, diciptakan dalam Yesus Kristus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Kita nggak tahu proses yang kita sedang jalani hari ini, kita nggak pernah tahu untuk apanya. Tapi ketahuilah, Tuhan udah tahu sebelumnya. Proses yang sedang kita hadapi, susah, senang, enak, nggak enak, capek, santai, apapun itu namanya. Proses yang sedang kita lakukan, yang sedang kita jalani, itu sebetulnya adalah bagian dari Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia sesuai dengan rancangan dan tujuannya Tuhan. Oke, kita lihat Yusuf sekarang satu-satu, saudara. Yusuf kan pemimpi. Jangan salahin Yusuf karena dia seorang pemimpi. Anugerah aja itu dikasih. Dan ketika Yusuf mimpi karena dia orangnya polos, karena dia orangnya terbuka, karena dia orangnya senang berbagi. Jadi Yusuf ketika bermimpi, dia bagikan sama papa, sama nggak tahu mamanya masih ada atau enggak, tapi dia bagikan sama papa mamanya, sama orang tuanya, dia bagikan sama saudara-saudaranya. Sesuatu yang baik yang dia rasa, saya harus sampaikan ini. Sesuatu yang saya alamin, sesuatu yang saya dapatkan, saya harus bagikan ini. Udah pendek cerita, Yusuf bagikan itu, mimpinya dibagikan. Tapi ternyata, sudah perhatikan baik-baik. Tuhan rupanya turut bekerja, mengizinkan mimpi itu terjadi dalam kehidupan Yusuf sebagai salah satu bagian yang akan men-trigger saudara-saudaranya benci sama dia. Coba, sudah ikutin ya. Hanya karena saudara berbagi sesuatu yang baik sama orang lain, terus orang lain iri hati, itu bukan kesalahan saudara. Itu kesalahan mereka. Tapi, kalau sampai saudara bagikan sesuatu yang baik, lalu ada orang gak suka, lalu saudara jadi susah karena itu, ketahuilah. Dan ingat cerita ini, Tuhan sedang melakukan bagiannya di dalam mimpi atau peristiwa yang saudara alamin, dan kebencian orang di sekitar saudara. Tuhan bisa pakai kebencian orang di sekitar saudara, untuk membawa saudara kepada destiny Tuhan yang lebih besar. Jangan takut kalau orang benci sama saudara karena saudara lakukan kebaikan. Lakukan anyway. Karena Tuhan sedang turut bekerja dalam segala sesuatu. Jadi kalau saya pikir ini mimpinya Yusuf sekalipun, Tuhan sedang kerjakan itu. Saudaranya benci sama dia dan eskalasi kebencian itu bertambah. Ketika apa? Ketika Yusuf disayang sama bapaknya lebih daripada saudara-saudaranya. Yusuf dikasih jubah yang maha bagus. Wih, luar biasa, mentereng banget, keren banget. Loh, saudara-saudaranya enggak. Nah sekarang kalau Yusuf disayang sama bapaknya, Yusuf salah gak? Yusuf gak salah. Kalau Yusuf disayang bapaknya lebih terus saudara-saudara benci, Yusuf salah gak? Gak salah.
Saudara-saudara salah gak? Ya, salah mereka sendiri. Tapi rupanya Tuhan pakai eskalasi kebencian ini yang kalau secara manusia gak nyaman. Secara manusia gak enak banget kok saya dibenci gitu. Tapi justru Tuhan turut bekerja di dalam kebencian orang di sekitarnya untuk membawa Yusuf pada destiny yang lebih besar. Kenapa saya bilang begitu? Karena saudara, kebencian saudara-saudaranya ini terpendam semakin kuat dan akhirnya Yusuf seperti disingkirkan dari tengah-tengah keluarga. Makanya sementara keluarga itu saudara-saudaranya lagi ngangon kambing domba, beternak, menggembalakan. Ngangon orang Laos pasti gak kenal tuh, sudah gak tahu juga. Menggembalakan kambing domba saudara. Ketika mereka menggembalakan kambing domba, Yusuf kan ada di rumah. Saya gak tahu alasannya apa, tapi Yusuf ada di rumah. Dan lihat sudah kejadiannya. Kok bisa-bisanya nih saudara-saudaranya Yusuf gak pulang-pulang waktunya cukup lama. Kok kenapa gak pulang-pulang? Saya juga gak tahu apa alasannya. Tapi justru dalam kejadian seperti itu membuat papahnya Yusuf, papahnya saudara-saudara juga, si Yakub Israel ini cemas. Kok anak-anak saya gak pulang-pulang, gak seperti biasanya. Jadi mulailah assignment, tugas pekerjaan baru diberikan kepada Yusuf. Yusuf, kamu tolong lihat saudara-saudaramu, lagi ngapain mereka, kemana mereka, kok gak pulang-pulang. Saudara lihat, ini catatan bagus buat kita. Kalau kita diberikan sebuah pekerjaan yang sebenarnya gak harus kita kerjakan, tetapi itu adalah tugas yang diberikan kepada kita, padahal kita bisa aja nolak sebenarnya. Atau mungkin pekerjaan yang kita gak suka sama sekali, tapi kita harus kerjakan. Sebagai bentuk ketaatan. Saudara, kerjakan itu baik-baik. Karena sekali lagi, tugas yang diberikan Yakub kepada Yusuf untuk cari saudara-saudaranya, sebenarnya itu kalau menurut saya nih, Yusuf sebenarnya gak terlalu suka. Kenapa? Udah tahu saudara-saudaranya benci sama dia. Terus ngapain juga saya mesti nyariin mereka. Suruh aja pegawainya papa gitu istilahnya. Suruh pergi mereka cari. Kenapa mesti saya? Tapi sekali lagi saudara, justru tugas yang Yusuf lakukan walaupun mungkin secara manusia dia gak suka. Tapi dia kerjakan anyway. Justru tugas itulah yang membawa dia kepada tujuan hidup yang lebih besar. Yang gak pernah tahu ketika dia lakukan itu saudara. Kan pendek cerita, dia dimasukin dalam sumur sama saudara-saudaranya. Lalu gak cuma masukin dalam sumur, diangkat lagi, lalu dijual sampai ke Mesir. Gak pernah tahu saudara, bagaimana Tuhan membawa Yusuf kepada destiny Mesir dengan cara yang susah dimengerti oleh manusia. Tapi Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia sesuai dengan rencana dan tujuannya Tuhan. Saudara dapetin pesan sesuatu gak? Apa yang saudara lagi alamin hari ini? Apa yang lagi kita alamin hari ini? Jangan ngeluh. Terbukalah kepada Tuhan dan katakan, Tuhan apapun yang kau lakukan. Yang penting saya gak lakukan kesalahan. Yang penting saya jangan berdosa terhadap Tuhan. Kalaupun ini harus saya lewatin Tuhan. Saya tahu Tuhan punya rencana yang bagus buat saya. Dan saya pasti akan masuk kepada destiny Tuhan yang lebih besar. Gak tahu kenapa, bagaimana caranya saya gak tahu. Tapi Tuhan turut bekerja. Pendek ceritakan Yusuf terjuallah ke Mesir. Ini jadi pemikiran saya lagi saudara. Dijual ke Mesir, kenapa Potifar yang beli? Padahal ada banyak pengusaha-pengusaha lain, ada banyak orang-orang juga yang mau beli budak juga kan sama. Perdagangan budak pada saat itu adalah hal yang biasa. Jadi kenapa kok Potifar yang beli? Kebetulan, siapa Potifar? Potifar itu adalah kepala pengawal Firaun. Kalau kita renungkan baik-baik, kenapa justru Potifar yang membeli? Saya yakin itu divine appointment. Saya yakin itu sesuai dengan rancangan yang sedang Tuhan lakukan dalam kehidupannya Yusuf. Nggak tahu gimana caranya Tuhan atur segala sesuatunya sampai pada akhirnya Potifar yang beli. Karena Potifar orang yang paling dekat sama Firaun, dekat sama istana. Yusuf destininya adalah istana. Kalau saudara lagi kerja di satu tempat hari ini, dan saudara bilang, kayaknya ini bukan kehendak Tuhan. Jangan cepat-cepat menghakimi Tuhan. Jangan cepat-cepat nyalahin Tuhan. We never know. Bahwa Tuhan sebenarnya sedang mempersiapkan justru Potifar dalam hidup saudara untuk membawa saudara kepada Firaun. Saudara bersama dengan saya?
Coba renungkan ini baik-baik. Ada maksud Tuhan atas setiap perjalanan hidup saudara dan saya. Ada rencana Tuhan yang Tuhan sedang kerjakan behind the scene. In His invisible hand. Gak kelihatan cara dia bekerja. Seolah-olah kayaknya kebetulan. Seolah-olah kayaknya kok kayak begini ya. Kok saya gak suka ya. Seolah-olah itu gak berkenan. Tapi sebetulnya itu rencana Tuhan. Dan kita tahu akhirnya Yusuf kerja di rumah Potifar. Respon dia tuh bagus banget. Dia gak ngeluh, dia gak marah-marah, dia gak protes, dia gak berontak. Dia ikutin aja. Karena tangan Tuhan yang sedang lakukan sesuatu dalam hidupnya, dia cuma ngikut aja. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi buat si Yusuf. Dan Yusuf ngikutin jalannya. Sampai pada satu saat, karena ada pencobaan seperti biasa. Dalam perjalanan selalu ada cobaan. Yusuf dicobai dengan istrinya Potifar. Dan pendek cerita, Yusuf akhirnya difitnah. Dan akhirnya Yusuf harus masuk ke penjara. Nah pertanyaannya lagi nih saudara. Apakah penjara itu kebetulan? Apakah penjara itu dipaksakan buat Yusuf? Bisa jadi kalau menurut manusia. Tapi kalau menurut jalannya Tuhan, caranya Tuhan, rupanya Yusuf memang mesti masuk dulu ke penjara. Kenapa? Karena kunci untuk masuk ke istananya Firaun ternyata ada di penjara. Lihat gak gimana cara Tuhan kerja, saudara? Yusuf ketemu sama tahanan-tahanan Firaun. Rupanya saudara penjaranya kalau sudah selidiki di Alkitab itu penjara itu di rumahnya Potifar. Karena kan Potifar kepala keamanannya raja kan, kepala pengawalnya raja kan. Jadi ya penjara ada di rumah dia, dekat sama rumahnya dia. Dan Yusuf masuk ke situ, ketemu sama orang-orang politik yang memang pada saat itu ring satunya Raja Firaun. Tapi mungkin melakukan kesalahan, akhirnya dimasukin dalam penjara. Dan ini orang-orang dekat sama Firaun. Ini orang-orang yang kenal Firaun. Ini orang-orang politikus yang kenal sama Firaun. Dan Yusuf harus masuk ke situ sebenarnya sebagai salah satu cara yang Tuhan bisa lakukan untuk akhirnya Yusuf bisa sampai ke istana Mesir. Ketemulah dengan dua orang yang namanya juru minuman raja dan juru makanannya raja. Bakery yang biasa bikin roti sama ngasih anggur buat raja. Ketemu sama mereka. Nah sudah lihat nih. Yusuf punya kepedulian dalam hatinya. Peduli, orang yang peduli. Dan orang yang gak acuh, orang yang gak masa bodoh. Kenapa bisa tahu seperti itu? Karena setiap hari kan Yusuf melayani mereka kan. Yusuf melayani dalam hal yang sangat-sangat simpel. Hal yang sehari-hari. Tapi satu saat Yusuf ngelihat dua orang ini sedang termenung. Saudara, don't underestimate kalau saudara sedang nanya orang yang sedang bingung. Karena siapa tahu orang yang sedang bingung itu ternyata adalah pintu buat saudara masuk ke masa depan saudara yang lebih hebat lagi. Dua orang ini lagi bingung. Kenapa? Lagi ngimpi, abis ngimpi saudara. Ngimpinya tuh gak jelas gitu. Seperti apa? Terus lagi mikir-mikir. Terus Yusuf kan peduli karena kepeduliannya dia bilang, kok tumben wajahnya gak ceria seperti yang lalu. Atau wajahnya kok tumben sekarang kok kayak begini. Ketekuk-tekuk gitu wajahnya. Kenapa? Mulailah mereka cerita. Saudara lihat ya. Apakah itu kebetulan? Tuhan sedang nge-wired sesuatu. Tuhan sedang membentuk sesuatu. Tuhan sedang mengarahkan sesuatu. Tuhan turut bekerja di dalam orang yang sedang bermimpi. Ceritalah mereka. Lihat ya saudara ya. Yusuf pemimpi diberikan kemampuan menafsirkan mimpi. Dan dengan latar belakang ini itu menjadi masa depannya dia. Menafsirkan mimpi Firaun. Akhirnya ditafsirkanlah mimpi dua orang ini kejadian. Juru minuman raja dibebaskan dalam 3 hari. Kembali ke istana. Juru rotinya digantung. Mati karena ketahuan bersalah. Rupanya gak tahu punya cerita apa konspirasi. Rupanya memang juru makanan ini yang mau ngeracunin raja kayaknya. Jadi akhirnya ketahuan dia dihukum mati. Yang ini ternyata kedapatan benar. Juru minuman kembali. Tapi ada janji Tuhan buat Yusuf. Ada janji orang ini buat Yusuf bahwa saya akan ingat kamu kalau saya nanti udah keluar. Ternyata dilupakan selama 2 tahun kira-kira. Oke? Tuhan masih turut bekerja di dalamnya. Dan sampai pada akhir ceritanya kita tahu bahwa akhirnya Yusuf dipanggil oleh
Firaun. Karena Firaun mendapatkan mimpi. Dan itu dari siapa? Dari orang yang pernah dia tolong di penjara. Kalau Yusuf gak pernah masuk penjara, Yusuf gak akan pernah dapat akses untuk bisa memperkenalkan siapa Tuhan dalam menerjemahkan mimpi Raja Firaun. Gak akan pernah. Tapi penjara justru menjadi salah satu kunci penting buat Yusuf untuk bisa masuk pada destiny yang berikutnya. Sudah bersama dengan saya? Yes. Saudaraku gini loh. Ada rencana Tuhan yang besar dalam setiap episode. Tuhan punya maksud dalam setiap episode. Tuhan punya maksud dalam setiap visi besar yang sedang terjadi. Tetapi in the same time, Tuhan mau pakai orang-orang yang dia pilih dengan latar belakang pendidikan, dengan latar belakang keahlian, dengan latar belakang apapun. Yang mungkin saja menurut manusia, ini kan biasa aja. Tapi menurut Tuhan justru saya lagi siapin ini buat sesuatu yang lebih besar. Ada orang-orang yang akan dipilih oleh Tuhan untuk bisa melaksanakan apa yang menjadi sejarah berikutnya. Dan Tuhan lagi siapkan itu. Dan saya mau bawa kita kepada konteks yang masuk pada konteks GSJ Bethlehem. GSJ Bethlehem punya visi mempertontonkan Yesus kepada dunia dengan cara dinamis dan kreatif. Dan visi dari GSJ Bethlehem sangat jelas. Life builder, menjadi pembangun kehidupan. Bagaimana kita membangun kehidupan bukan cuma sekedar pribadi tapi buat keluarga kita. Buat masyarakat kita di kota Bogor. Bahkan di Jawa Barat. GSJ Bethlehem ini punya visi sampai kepada bangsa-bangsa. Karena itu yang Tuhan katakan kalau Roh Kudus turun ke atas kamu maka kamu akan menerima kuasa menjadi saksiku di Yerusalem, di kota kita. Yudea, kota yang lebih besar, provinsi. Samaria sampai kepada ujung bumi. Tuhan mau bawa kita dengan visi besar membangun kehidupan, membangun gereja Tuhan, membangun manusia, membangun masyarakat, membangun komunitas, membangun daerah, membangun bangsa dan negara kita untuk kerajaan sorga. Itu yang Tuhan sedang lakukan di GSJ Bethlehem dengan gambar besarnya, grand design-nya yang disebut dengan visi dan misi kita. GSJ udah jelas, Bethlehem udah jelas dengan itu. Nah sekarang pertanyaannya adalah, siapa yang akan melakukan itu? Tuhan mau pakai orang-orang tertentu dan Tuhan mau pakai jemaat. Tuhan mau pakai seluruh sidang jemaat untuk bisa melakukan amanat agungnya ini. Untuk bisa melakukan visi misinya ini. Nah saya ingin membawa saudara kepada beberapa foto dan juga beberapa video yang saya ingin sampaikan buat saudara. Tapi tentu saja saudara udah pernah lihat ini sebelumnya karena pernah ditayangin mungkin berapa kali di dalam tayangan-tayangan misi atau tayangan-tayangan yang lain. Tapi saya mau tunjukin ini buat saudara bahwa GSJ Bethlehem ini memang sedang melakukan visinya Tuhan yang besar itu. Kita membantu program pemerintah di Kota Bogor menurunkan angka stunting melalui Yayasan HBLM. Dan itu kita lakukan dan ada banyak volunteers dari life group yang ada untuk bisa mengerjakan ini saudara. Kalau saya dengar dari ceritanya Yayasan HBLM itu ada lebih dari 300 anak di Kota Bogor yang mengalami stunting, itu udah lewat lagi dari stunting, maksudnya udah bagus. Kesehatan mereka udah luar biasa. 300 lebih saudara. Dan gak ada yang tepuk tangan itu kelewatan saudara. Benar. Ya, itu ada foto di atas ya. Ada Pastor Yohana yang mewakili Yayasan HBLM di sana. Lalu di situ ada Verita, Kak Verita yang itu cerita kunjungan ke Polowali. Ke satu daerah di Sulawesi. Sudah perhatikan, ini ada begitu banyak orang-orang yang kehidupannya sudah disentuh oleh setiap pelayanan-pelayanan yang kita sedang kerjakan. GSJ Bethlehem sedang kerjakan. Bukan cuma sekedar di kota ini saudara. Tapi juga sampai kepada di Jawa Barat. Sampai kepada provinsi-provinsi yang lain di Indonesia ini. Dan bahkan Tuhan sedang siapkan kita untuk bisa mendampingi gereja-gereja. Dan saya ingin ajak saudara berpikir ini. Gereja kita puji Tuhan bisa menjadi berkat buat kota Bogor. Haleluya. Itu kerinduan kita tapi masih terlalu kecil. Gak cuma sekedar buat kota Bogor Tuhan lagi siapkan. Bahkan untuk jadi berkat buat Jawa Barat. Berkat buat Indonesia. Dan itu terus kita dorong. Dengan apa? Dengan mendampingi gereja-gereja yang ada. Saudara ada sekitar 2.400 gereja sidang jemaat Allah di Indonesia. 2.400. Dan kita mendampingi ada beberapa gereja di daerah-daerah. Dan mungkin sekarang Yayasan HBLM kalau saya nggak salah ada sekitar lebih dari 40 gereja yang bermitra dengan kita. Betul nak? 40 gereja lebih yang bermitra dengan kita. Dan ada beberapa gereja yang dengan sengaja kita mentor mereka, kita dampingin mereka. Dan ada teman-teman yang pinter manajemen, ada yang pinter dengan
keuangan dan lain sebagainya. Itu mendampingi beberapa gereja supaya mereka jadi lebih baik. Karena gereja yang baik di sebuah desa atau sebuah daerah akan jadi berkat buat daerah tersebut. Dan itu yang kita mau dorong saudara. Semakin banyak GSJ yang semakin kuat, semakin sehat. Dan pada akhirnya menjangkau. Dan bukan cuma sekedar itu, kalau saudara lihat yang berikutnya ini ada kita ke Papua. Di Papua ada di Wamena, kita ada rumah singgah di sana. Ada banyak anak-anak jalanan, saya nggak tahu mungkin ada puluhan anak-anak jalanan yang kerjaannya tiap hari itu ngaibon. Sudah tahu ngaibon ya? Ngaibon itu kalau kita tuh pakai aibon buat ngelem, kalau dia pakai aibon buat diisep. Itu betul, jadi teller mereka saudara. Dan bagaimana masa depan mereka? Ini sedang ada tantangan buat kita, challenge buat kita untuk membantu di daerah Papua sana, di Membramo, pegunungan Membramo. Itu daerah yang sangat sulit untuk bisa dimasukin. Saya baru dapat beritanya dan nanti mungkin ada dalam waktu yang gak terlalu lama kita akan kunjungan juga ke sana. Tapi kita lihat sudah ada begitu banyak anak-anak yang gak tahu masa depannya seperti apa. Tetapi melalui pelayanan di Wamena itu ada Pastor Michael di situ lagi mau baptisin anak-anak jalanan itu saudara. Dan mereka udah mulai sekolah, dan mereka udah mulai jadi bagus. Mereka udah gak lagi main di pasar, nyolong di pasar, ngerampok di pasar. Sekarang mereka udah sekolah. Gak ada juga yang tepuk tangan, gak jadi masalah lah. Saudara, GSJ Bethlehem lakukan itu, kita lakukan itu. Bersama-sama kita lakukan itu. Dan kita bisa lihat bagaimana masa depan mereka. Ini ada satu kesaksian dari seorang anak putri, remaja putri di Polowali waktu Pastor Verita ada pelayanan di sana dan beberapa orang jemaat juga ada di sana. Dan kita coba dengar sebentar aja, 57 detik. Kita dengar apa yang dia katakan. Shalom, perkenalkan nama saya Risma. Saya bersyukur pada hari ini, hari terakhir tim Bogor di tempat kami, di GSJ Siloam Polewali. Semua pelayanan misi yang telah mereka lakukan bersama dengan gereja kami di tempat ini, GSJ Siloam Polewali, betul-betul memberikan dampak yang sangat luar biasa buat jemaat di tempat ini. Pada saat kami melakukan perkunjungan ke rumah-rumah jemaat, betul-betul kuasa Tuhan nyata bagi seluruh jemaat di tempat ini. Dan semua pelayanan yang telah dilakukan oleh GSJ Bethlehem Bogor, khususnya untuk tim misi, kami sangat mengucapkan banyak terima kasih. Semoga hubungan ini tidak berakhir di sini saja, tapi hubungan kita ke depannya bisa lebih baik lagi dari hari ini, dan kita bisa sama-sama membangun pelayanan untuk kemuliaan Tuhan di tempat ini, bahkan sampai ke ujung bumi. Amin. Amin. Saudara, ini dia kalau lebih panjangnya sudah dengar dia ngomong sambil mau nangis gitu. Kenapa? Karena begitu tersentuh, ada begitu dampak yang besar yang bisa mengubahkan. Saudara bisa bayangin ya, satu gereja diubahkan. Artinya ada beberapa orang pemimpin bisa diubahkan, satu gereja diubahkan, masyarakat itu bisa diubahkan loh saudara. Dan itu betul, dan kita masuk melalui itu. Pelayanan kita memang khusus gerejawi, melalui GSJ saja. Lalu ada lagi framework life group kita, itu sekarang udah diadopsi oleh, ada begitu banyak daerah di Indonesia, ada banyak GSJ, sekali lagi 2.400 gereja yang ada di GSJ yang ada di Indonesia dengan 37 badan pengurus daerah, 37 daerah. Kalau saya nggak salah, tim dari DP4, Pastor Joy, Pastor Yanti, ada Pastor Desi sana, Pastor Harry, ada Pastor Philip, ada yang teman-teman yang lain. Ada berapa BPD sekarang? Udah lebih dari 30 mungkin. Ada 30 kira-kira BPD. Hampir 30 BPD Badan Pengurus Daerah mengadopsi life group yang ada di GSJ Bethlehem. Itu life group apa modelnya saudara? Penjangkauan, perawatan, pemuridan, dan pengutusan. Dan mereka setiap kali saya tanya sama pengurus daerahnya, setiap kali saya tanya sama hamba Tuhan senior yang ada di sana, bagaimana? Pastor Arif terima kasih udah mengutus GSJ Bethlehem. Padahal itu sebenarnya adalah proyek pusat. Tapi GSJ Bethlehem bisa masuk di situ, mengambil bagian di situ untuk bisa menginspirasi dari setiap gereja melakukan life group atau mereka bilangnya KKA. Itu untuk bisa menjangkau kota mereka, memuridkan kota mereka. Dan pada akhirnya merawat dan mengutus orang-orang untuk melakukan pekerjaan yang baik di tengah-tengah masyarakat. Saudara, saya terlalu serius buat saudara atau saya terlalu semangat ya buat saudara ya? Atau saudara lagi, wah gitu. Saudara yang mengucap syukur karena kita menjadi bagian dari pekerjaan besar, boleh gak? Wah gitu, sedikit ya. Yes, kita menjadi bagian dari sesuatu yang besar. Dan ini tujuan Tuhan buat gereja kita. Dan kita ada di dalamnya. Ini kalau gambar, ini coba lihat gambarnya. Gambar yang tadi itu ada BPD. Ini BPD Bali sama NTB, karena di situ ada Pastor Salmon Gilsang, teman saya di situ, ada banyak orang di situ yang saya tahu. Ini ada puluhan gereja yang dilatih di sana dan mereka berantusias luar biasa untuk melakukan
life group, membangun kehidupan melalui life group. Lalu yang berikutnya ada di Jawa Timur. Kalau nggak salah ini di Jawa Timur, saya lihat ada Bu Esther Suwal di situ. Lalu ada lagi, itu puluhan gereja saudara, puluhan gembala sidang, puluhan gereja mengikuti ini. Lalu juga ada lagi ini dari Sumatera Utara. Sebenarnya Pastor Yanti kirim saya ada banyak foto-foto yang sudah dilakukan pelatihan-pelatihan di daerah. Cuman karena waktu dan keterbatasan durasi kita, jadi saya hanya tampilkan beberapa aja. Tapi ada begitu banyak gereja-gereja yang sudah diberkati melalui kehadiran GSI Bethlehem. Lalu yang berikutnya saudara, ada yang namanya beken. Setiap tahun, saya dengar dari teman-teman di Life Kids, itu antara 900 sampai 1000 anak setiap tahun. Bukan cuma sekedar dari GSI Bethlehem, tapi seluruh kota Bogor tuh diundang. Panti asuhan ini, diundang dari sekolah ini, diundang dari mana. Itu mereka bisa hadir di dalam yang namanya beken, Bethlehem Kids Event. Itu diadakan, itu anak-anak, ada puluhan anak-anak, bahkan mungkin ratusan anak-anak yang diajar untuk mulai melayani sejak masa kecilnya mereka. Untuk mencintai Tuhan, untuk belajar melayani Tuhan, untuk mencintai dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Itu mereka diajarkan di sana. Guru-guru Life Kids, saudara sekarang ini kalau saya dengar cuma ada sekitar 80 orang. Guru-guru Life Kids. Dan anak Life Kids kita mungkin bisa ada 1.200-an orang. Cuma 80 gurunya. Dibutuhkan lebih dari 200 sampai 250 guru Life Kids sebetulnya. Dan kita masih kekurangan banyak orang. Dan kita sedang melakukan perkara yang besar buat kota kita. Bahkan saya dengar beken ini mau diadopsi sebetulnya oleh satu sanggar di Jakarta untuk ditampilkan di Taman Ismail Marzuki Tim kalau nggak salah. Benar saudara, benar. Dan ini dampaknya itu besar. Sudah bisa bayangin satu orang anak terdampak dengan apa yang dia lakukan lalu dia terinspirasi. Dan sampai besarnya duduk di depan saudara. Ini salah satu anak sekolah minggu nih yang lagi duduk di depan saudara. Anak sekolah minggu GSI Bethlehem, saya salah satunya. Dan saya terinspirasi dengan apa yang gereja ini lakukan. 60 tahun, 61 tahun gereja kita usianya udah. Dan saya ada bagian di dalamnya. Dan saya bisa melihat bagaimana pekerjaan Tuhan, dampak kehidupan yang kita lakukan dalam pelayanan kita buat masa depan. Bukan cuma buat masa depan gereja ini, buat masa depan bangsa ini. Buat masa depan kerajaan sorga yang ada dalam dunia ini. Dan itu yang sedang kita lakukan bersama-sama. Sudah bisa lihat ya, dampaknya itu luar biasa. Nah bukan cuma sekedar itu. Ada banyak cerita yang saya bisa ceritakan. Belum lagi dari tim New Life yang juga traveling macam-macam daerah untuk melakukan pekerjaan misi. Waktu saya nggak cukup banyak. Tapi saya mau tutup dengan satu slide yang terakhir, dengan satu video yang terakhir. Bukan untuk membanggakan diri, bukan untuk membanggakan GSI Bethlehem. Tapi saya mau kasih lihat sama saudara bahwa kita sedang masuk ke dalam gambar besarnya Tuhan buat GSI Bethlehem. Dan kita ada di sana. Saya tahun yang lalu itu dipilih menjadi ketua umum GSIA di Indonesia. Puji Tuhan untuk kepercayaan itu. Bukan untuk kesombongan sama sekali, tapi ini pengabdian dan tanggung jawab. Tetapi karena saya menjadi ketua umum GSIA di Indonesia, maka saya tertarik dengan otomatis ditarik istilahnya masuk ke 141 pemimpin GSIA yang ada di dunia. Karena di 141 negara. Dan saya salah satu ada di sana, duduk di sana. Nah pemimpin dunia kita, sekarang namanya Pastor Dominikio dari Singapura, dulu gembala TCC. Dia minta saya untuk bantu dia di dalam kabinetnya, dalam aparaturnya. Untuk menangani next gen dunia saudara, next generation. Jadi kaum muda yang ada di dunia ini. Nah saya sebenarnya ditempatin sebagai co-chair, sebagai wakil. Tapi rupanya ketuanya yang dipilih itu mengundurkan diri karena begitu banyak alasan yang dia sampaikan dan itu masuk di akal. Lalu dia mengundurkan diri sebelum bertugas. Jadi otomatis saya sebagai co-chair, sebagai wakilnya harus naik. Akhirnya saya lah yang harus mengkoordinasikan youth-nya yang ada di dunia. No. Sebenarnya saya nggak mengharapkan tepuk tangannya sih karena ini tugas berat saudara. Yang saya harapkan doa saudara buat saya justru. Ya oke, thank you. Namun saudara waktu itu karena kondisi ini, karena posisi ini, maka saya diundang ke beberapa negara sebetulnya untuk bicara. Dan yang paling buat saya ya, yang pertama kali dalam sejarah hidup saya, yang Tuhan tunjukkan buat saya bahwa aku akan berikan bangsa-bangsa kepadamu. Aku akan berikan bangsa-bangsa buat GSIA Bethlehem. Aku akan berikan bangsa-bangsa buat GSIA di Indonesia. You will be in the world. Artinya kamu akan ada di dunia. Kamu akan masuk ke dalam perhelatan dunia secara gerejawi di GSIA dunia. Kamu akan masuk ke sana. Dan Tuhan pakai, dan Tuhan izinkan saya pertama kali dalam seumur hidup saya menginjakan kaki di Afrika. Dan saat itu namanya Tanzania.
Dan saya diminta untuk bicara di hadapan, saya nggak tahu ya, waktu itu sekitar 700 hamba-hamba Tuhan di Tanzania, GSJA, merayakan 80 tahun usia mereka. Tetapi juga saat itu saya diberikan kepercayaan untuk bicara di depan 1.200 anak-anak muda, saudara. Dan semua orang Afrika, yang putih cuman saya sendiri. Yang agak sedikit Chinese cuman saya sendiri. Dan saya diminta untuk bicara di sana. Saya kasih klipnya buat saudara bukan untuk kesombongan, sama sekali enggak. Saudara kenal saya, saudara tahu saya. Tapi ini saya mau tunjukkan buat saudara, Tuhan lagi bawa kita kepada bangsa-bangsa. Dan Tuhan kasih kepercayaan ini buat kita, bukan buat saya. Buat bangsa-bangsa, buat GSJA yang ada di Indonesia, buat GSJA yang ada di Bethlehem. Mari kita coba saksikan sebentar aja. Saya khotbah diterjemahkan dalam bahasa Swahili. Itu bahasanya orang Tanzania. Orang Kenya dan orang Tanzania. Silakan, boleh gak ditayangin sebentar ya? Piga makofi na wengine wanaruka wanasema wow 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 wow. Bravo, bravo, bravo. Bravo bravo. Bravo. Hakuna matata. Hakuna matata. Hakuna matata. Wewe ni mwanaume. No problem. It's okay. Na sifa zote hizo. It's safe. And everyone clapping. Amefika salama. Wanapiga makofi. And when it's finished, Na akishamaliza the men come down yule mtu anashuka and there is one reporter. na kuna mmoja anayetoa ripoti. Come to this little boy Anakuja kwa huyu kijana mdogo. and ask him, walk with him in the very dangerous place. Umewezaje wewe mtoto mdogo kupata ujasiri wa kupanda mgongori wa huyu mtu na kutembea kwenye kamba ambayo ni ya hatari? And this little boy said, Alafu huyu kijana mdogo anasema, why should I scare? anasema kwa nini niogope? Because he is my father. Kwa sababu yeye huyu anayepita kwenye kamba ni baba yangu. Ni baba yangu. He is my father. He is my father. Ni baba yangu. Why should I afraid? Kwa nini niogope? Because my father will take care of me. Kwa sababu ninamwamini baba yangu atanitunza. Even though in a dangerous place. Hata kama ninapita mahali pa hatari. My father will not leave me alone. Baba yangu hataniacha peke yangu. Father is with me. Baba yangu yuko pamoja nami. So my faith in my father bring me to victory. Kwa hiyo imani yangu kwa baba yangu ndiyo inayonipeleka kwenye ushindi. So I believe this today. I believe today. Kwa hiyo leo ninaamini Your faith in God will bring you to your victory. imani yako katika Mungu itakupeleka kwenye ushindi wako. Whatever is your problem, whatever is your problem, Si kitu tatizo lako ni nini, whatever is your difficulty, si kitu magumu yako ni nini. we believe Tunaamini that our God is greater than anything else in the world. kwamba Mungu wetu ni mkuu kuliko chochote katika When we ulimwengu. put our faith in God, Tukiweka imani yetu katika Mungu, that is the place of our victory. hapo ndio mahali petu pa In the name of ushindi. Jesus, Katika jina la Yesu. let us stand together. Hebu tusimame Let's pamoja. praise Him. Hebu tumsifu. Let's praise God. Ya, itu hari itu, saudara, sekali lagi ya, ini bukan mau pamerin sama saudara, tapi saya mau kasih lihat sama saudara, bahwa ada 3 doa yang Tuhan kasih sama kita, sama GSJA Bethlehem. Yang pertama, mintalah, aku akan berikan kepadamu, pasti aku akan jawab. Yang pertama dijawab, I'll give you nations, aku berikan bangsa-bangsa bagimu. Minta, aku akan berikan. Yang kedua, minta apa? Minta hikmat untuk bisa mengerjakan pekerjaan yang besar. Dan yang ketiga, minta apa? Minta pengerja, minta orang-orangnya yang punya kapasitas sampai kepada dunia. Dan itu menjadi doa yang Tuhan percayakan buat saya untuk saya ajukan buat GSJA Bethlehem dan buat GSJA yang ada di Indonesia. Dan Tuhan tunjukkan dan Tuhan bukakan jalannya, bangsa-bangsa mulai masuk. Dan tahun-tahun ke depan, saudara perhatikan baik-baik. Tahun-tahun ke depan akan ada event-event internasional yang akan diadakan di Indonesia. Itu buat GSJA. Yang sebelumnya Indonesia tuh gak terlalu bisa dilihat, saudara. Indonesia gak terlalu didengar gitu. Dan saya gak mau itu terjadi karena GSJA punya potensi yang besar untuk bisa memenangkan jiwa di atas muka bumi ini. Dan kita bersama-sama semuanya. Kita bersama-sama semuanya. Nah, saya mau tutup dengan ini. Perhatikan baik-baik, saudara. Bethlehem adalah salah satu dari 122 gereja yang ada di Kota Bogor. 122 gereja di Kota Bogor. Bethlehem cuma salah satu. Dan pertanyaan saya, kenapa Anda ada di sini hari ini? Kenapa Anda nggak ada di 121 gereja yang lain? Saya sangat yakin. Saudara duduk di sini bukan kebetulan. Tapi saudara duduk di sini ada maksud Tuhan buat saudara. Dengan visi yang GSJA punya, yang Bethlehem punya, yang Bethlehem diberikan oleh Tuhan. Saudara duduk di sini mendengarkan sesuatu
Dan saya mau Roh Kudus mengetuk hati saudara hari ini. Engkau dipanggil untuk sebuah pekerjaan lebih besar daripada hidupmu sendiri. Engkau sedang dipanggil oleh Tuhan untuk sebuah pekerjaan yang jauh lebih mulia daripada tujuan hidup pribadimu sendiri. Dan Tuhan sedang siapkan engkau untuk itu. I don't know kepada siapa saya sedang berbicara pada hari ini. Tapi saya izinkan Roh Kudus sekali lagi. Roh Kudus bicaralah. Roh Kudus sentuhlah. 65.212 umat Kristen yang ada di kota Bogor ini. 122 gereja yang ada di kota Bogor ini. Kenapa Anda semua dan kita semua ada di GSJ Bethlehem? Bukan hal yang kebetulan. Kalau saudara dengar visi Tuhan di GSJ Bethlehem ini. Dan Tuhan mau panggil kita untuk masuk ke dalam pekerjaan yang lebih besar. Apapun latar belakang saudara, Tuhan gak terlalu pusing dengan latar belakang kita. Karena kalaupun itu kurang bagus, Tuhan tetap bisa nge-wire sesuatu untuk kebaikan. Dan kalaupun saudara punya suatu latar belakang yang baik, saudara punya latar belakang pendidikan yang luar biasa, saudara punya latar belakang semua pengalaman-pengalaman dari usaha saudara, bisnis saudara, pekerjaan saudara, kuliah saudara, apapun latar belakang saudara, selalu ada sesuatu yang bisa dikontribusikan untuk kerajaan sorga dalam misi Tuhan yang lebih besar dalam gereja ini. You are welcome untuk masuk ke dalam pekerjaan yang lebih besar dan terkoneksi dengan visi Tuhan yang lebih besar di dalam hidup saudara. Tuhan Yesus mati, disiksa habis-habisan untuk menyelamatkan kita. Dan memindahkan kita dari gelap kepada terang yang ajaib. Bukan hanya untuk duduk di gereja setiap minggu. Pasti ada yang lebih dari itu. Enggak cuma sekedar presensi atau tip absennya yang ada di depan sana, saya hadir pastor. Atau ikut di live group, ya puji Tuhan ikut di live group, puji Tuhan. Tapi saudara ketahuilah dengan semua yang terjadi dalam gereja kita ini, kita dipanggil gak cuma sekedar buat duduk. Kita dipanggil untuk ngalamin perubahan peran. Karena hidup kita udah diubahkan. Perubahan peran apa yang saudara mau kontribusikan dalam rumah Tuhan ini. Karena kita bicara mengenai GSJ Bethlehem. I'm speaking to you through my heart. And this is the heart of this house. Ini hati dari rumah ini. Yang saya bicara dari hati saya. Yang Tuhan izinkan. Saudara ada di sini. Dan saya mau pleading you. I'm pleading you. Saya ajak saudara sungguh-sungguh. Kontribusikan keahlian saudara untuk pekerjaan Tuhan. Masuk dalam pelayanan-pelayanan. Untuk pekerjaan Tuhan. Kalau saudara sudah melayani Tuhan, pikirkan bagaimana pelayanan saya bisa jadi lebih efektif. Pikirkan bagaimana pelayanan saya jadi lebih baik lagi. Bukan tujuannya semata-mata untuk gereja ini, bukan. Tapi tujuannya untuk membangun bangsa ini. Untuk membangun kota ini. Untuk membangun manusia yang Tuhan percayakan untuk diselamatkan. Tanggung jawab ada di tangan kita. Ada satu cerita yang saya kenal orang ini udah cukup lama. Sejak bahkan dia dari sekolah minggu. Dan saya mau saudara dengar bagaimana Tuhan panggil dia dan bagaimana dia meresponi dan bagaimana dia masuk dalam visi besar dari GSJ Bethlehem ini. Dan apa yang dia mau sampaikan, saya mau saudara dengarkan. Saya persilakan multimedia. Visi pribadi saya adalah saya ingin melihat generasi setelah saya menjadi generasi yang menggunakan potensinya secara penuh bagi Tuhan. Sehingga mereka menjadi generasi emasnya Tuhan. Bertumbuh di GSJ Bethlehem, saya juga diimpartasikan, dikenalkan kepada visi dari gereja ini yaitu Life Builder. Pertama kali saya mendengar visi ini adalah pada saat musyawarah besar GSJ Bethlehem tahun 2014 bulan November
Dan di situ Pastor Arif membagikan pastor vision, visi untuk gereja ini menjadi gereja yang menjadi pembangun kehidupan atau life builder. Menjadi pembangun kehidupan ini tidak hanya kehidupan diri sendiri, tapi kehidupan banyak orang lain juga di berbagai dunia di mana marketplace kita ada. Nah, sejak saat itu saya mulai merasa Tuhan mulai menyelaraskan visi saya dengan visi besar dari gereja ini. Jadi seperti di-align seperti itu. Nah, visi saya memang naturally nggak hilang pada dasarnya, tapi seperti menemukan tempatnya dalam visi besar gereja ini. Dan menemukan bahwa saya sungguh-sungguh bisa berfungsi dalam visi yang Tuhan tempatkan di gereja ini. Nah, jadi walaupun mungkin dulu saya merasa sepertinya apa yang saya lakukan tuh kayak nggak ada hubungannya, atau mungkin orang bilang apa yang saya lakukan itu kecil, nggak penting, nggak kelihatan gitu. Tapi buat saya justru merasa itu bagian dari persiapan yang Tuhan lakukan buat saya di dalam perjalanan mencapai visi itu. Dan saya sampai saat ini selalu merasa bahwa what I'm part of is bigger than my part. Jadi memang bagian saya memang nggak kelihatan, nggak apa-apa, nggak besar, nggak kelihatan besar, nggak apa-apa, karena saya ini bagian dari sesuatu visi yang lebih besar yang dari Tuhan. Nah, saya menemukan bahwa saat kita atau diri saya waktu itu tersedia bagi visinya Tuhan, untuk mengerjakan visinya Tuhan, Tuhan menerima kita, menerima saya apa adanya, tapi Dia tidak akan pernah membiarkan saya atau kita semua apa adanya. Pertama, saya tahu Tuhan akan memperlengkapi kita. Dia sangat piawai dalam memakai berbagai momen dan kesempatan untuk menjadikan semua itu perlengkapan bagi kita, membuat karunia kita semakin tajam, membuat kita semakin berfungsi di dalam tubuh Kristus. Dan yang kedua, saya juga merasakan bagaimana Tuhan membukakan kesempatan buat saya bukan hanya sekedar diberi jabatan atau posisi, tapi Tuhan memberikan kesempatan buat saya berfungsi sesuai dengan karunia dan semua hal yang Tuhan investasikan dalam kehidupan saya. Dan di situ saya belajar banyak dan saya belajar menjalankan fungsi saya sebaik-baiknya di dalam tubuh Kristus. Kesempatan berfungsi yang diberikan Tuhan, ya ada beberapa hal yang pernah saya alami. Saya pernah melayani di Shekinah Dancer Tradisional. Kita saling membangun, bukan sekedar menjadi penari yang menyembah, tetapi sama-sama belajar menjadi penyembah yang menari. Dan berjalan dengan waktu, saya diberikan kesempatan lagi untuk berfungsi di Life Kids dalam hal khususnya untuk membangun materi-materi, konten-konten pendidikan yang ada, serta membangun training-training yang diperlukan untuk memperlengkapi guru-guru. Dan sampai saat ini saya juga diberikan kesempatan lagi sama Tuhan untuk bisa melayani di sekolah formal di mana saya bisa melayani anak-anak dan guru-guru yang ada di sana. Jadi begitu banyak kesempatan yang Tuhan berikan sejauh ini buat saya untuk bisa berfungsi di dalam visinya Tuhan. Nah, tentu saja dalam perjalanan mengerjakan visi yang dari Tuhan ini ya tidak selalu mulus pastinya, namanya perjalanan ya, ada lika-likunya. Dan tentu saja saya mengalami episode kehidupan yang sepertinya justru membawa saya kayak jauh dari visinya Tuhan, atau menghalangi saya untuk mencapai visinya Tuhan, atau seperti membuat saya tuh dalam kondisi yang blank, nggak tahu bikin apa lagi, saya nggak ngerti Tuhan gitu. Nah, tapi dalam momen-momen seperti itu, satu hal yang menguatkan saya adalah Tuhan tahu apa yang terjadi dalam kehidupan saya. Tuhan tahu rancangan-rancangan yang Dia buat saya dari awal sampai akhir, sehingga saya bisa tahu bahwa Dia yang memegang kehidupan saya dan tidak pernah meninggalkan perjalanan saya. Jadi kalau saat ini Tuhan menggerakkan hati Bapak Ibu, saudara-saudara, teman-teman semua untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan, untuk mengambil bagian dalam visinya Tuhan, untuk mengerjakan sesuatu demi kepentingan kerajaannya. Jangan ragu-ragu, jangan pernah merasa tidak bisa atau tidak mampu. Percaya deh, Tuhan punya tempat bagi kita untuk membuat kita tuh bisa menjadi mata air di tempat itu. Tuhan punya tempat buat kita untuk bisa berfungsi di dalam visinya. Tuhan punya tempat yang spesial buat kita. Jadi izinkan Tuhan
untuk memakai semua investasi yang Tuhan sudah taruh dalam kehidupan kita. Berilah diri kita untuk mau dipakai oleh Tuhan. Biarkan Dia bekerja di dalam dan melalui kita. Tuhan berkati. Amin. Amin. Saya mau saudara tundukkan kepala sebentar dan kita coba renungkan. Apa yang saya sampaikan ini buat saudara, pasti ada maksud Tuhan. Pengalaman-pengalaman yang saya pernah lewatin, justru itu akan menjadi pelajaran-pelajaran penting yang bisa saya bagikan buat generasi saya di depan. Perjalanan-perjalanan saya yang pernah saya lewatin, justru itu akan menjadi peta perjalanan yang orang lain bisa pelajari. Dan akhirnya mereka bisa sampai pada destiny mereka. Pasti ada alasan kenapa Tuhan izinkan kita ada dalam dunia ini. There must be a purpose. Pasti ada tujuan. Gak mungkin kebetulan. Karena Dia is a great creator. Yang sudah menciptakan kita. Dengan tujuan yang sangat jelas. Demikian dengan gereja ini. Punya tujuan yang sangat jelas. Yang visi yang sudah Tuhan tunjukkan. Mau gak saudara menjadi bagian di dalamnya? Mau gak saudara meleburkan visi saudara seperti yang Iren tadi sampaikan. Ke dalam visi yang lebih besar. Sehingga bagian yang kita kerjakan itu akan menjadi kontribusi penting buat kerajaan. Are you willing? Mau gak saudara? Sementara saudara renungkan ini, saudara bicara dalam diri saudara, kenapa Tuhan taruh saudara dalam dunia ini? Kenapa Tuhan taruh saudara di kota ini? Kenapa Tuhan taruh saudara di gereja ini? Kenapa Tuhan izinkan semua yang terjadi dalam hidup saudara dan saudara ada di sini? There must be a great plan of God. A divine purpose of God. Pasti. Mau gak saudara available? Mau gak saudara menjadi yang available? Terbuka, tersedia untuk Tuhan pakai. Respon ada di tangan saudara.